Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai garis singgung, persekutuan dalam dan luar lingkaran. Garis singgung persekutuan luar sebuah lingkaran itu gambarnya begini. Di sini ada R1, di sini ada R2. Lingkaran dengan titik pusat A dan B. Nah, di sini adalah jarak pusatnya. Lalu di sini adalah garis singgung persekutuan luarnya nih yang merah ini. Rumusnya seperti apa? Rumusnya begini caranya. Kita tarik lurus dulu garis singgung persekutuan luarnya, sehingga kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita kan sudah dapat nih, ini sisi miringnya, ini GSPL-nya, garis singgung persekutuan luarnya. Ininya cara mencarinya bagaimana? Ya, ini adalah R1 dikurangi R2. Jadi, garis singgung persekutuan luar itu rumusnya adalah GSPL kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang R1 min R2 kuadrat. Sekali lagi ya, GSPL kuadrat itu sama dengan JP kuadrat, ini karena sisi miringnya, dikurang R1 min R2 kuadrat. Nah, sekarang kalau garis singgung persekutuan dalam gimana? Perhatikan nih, di sini ada sama nih lingkaran dengan titik pusat A dan B. Kemudian di sini jari-jari 1, jari-jari 2. Ini jarak pusatnya masih tetap, garis singgung persekutuan dalam itu yang ini loh. Nih. Kemudian cara mencarinya begini. Kita buat menjadi sebuah segitiga siku-siku dulu. Nah, di sini JP-nya itu kan sisi miringnya nih. Garis singgung persekutuan dalamnya itu sisi lurusnya. Sisi satunya itu kita dapatkan apa? R1 ditambah R2. Maka rumusnya adalah GSPD kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Bedanya apa sih dengan yang garis singgung persekutuan luar tadi? Kalau garis singgung persekutuan luar tadi, perhatikan. Ini kan rumusnya JP kuadrat min R1 min R2 kuadrat, ya kan? Tetapi kalau garis singgung persekutuan dalam itu JP kuadrat dikurang R1 ditambah R2 gitu. Kalau garis singgung persekutuan dalam itu ditambah, kalau garis singgung persekutuan luar itu dikurang. Begitu aja sih, gampang kan? Contohnya begini. Di sini diketahui jari-jari 1, jari-jari 2-nya. Di sini 7, di sininya 2. Sedangkan garis singgung persekutuan apa ini? Ya, persekutuan luar. Itu 12, yang ditanyakan jarak pusatnya. Gampang. Masukin aja ke dalam rumus. GSPL-nya itu 12 kuadrat, JP-nya yang ditanyakan, R1 min R2-nya, kan di sini 7 dikurangi 2. Dikuadratkan. Jadi kita dapatkan 12 kuadrat sama dengan JP kuadrat dikurang 5 kuadrat. Lalu 144 sama dengan JP kuadrat dikurang 25, lalu disederhanakan seperti biasa sih. Di sini JP kuadrat itu kan sama dengan 169. Jadi JP-nya sama dengan 13 cm. Gitu. Contoh lagi, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu 12. Itu garis singgung GSPL-nya. Masukin langsung ke dalam rumus aja. Di sini kan GSPL-nya itu kan 12, jarak pusatnya itu 13. Nah, panjang salah satu. Nah, perhatikan. Di sini ada kata-kata panjang salah satu jari-jarinya. Jadi di sini kan sebenarnya kita nggak tahu nih jari-jari yang salah satunya lagi itu berapa. Maka supaya mudah, kita andaikan di sini adalah n kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yuk. Di sini kan 12 kuadrat. JP-nya itu 13. N-nya itu kita nggak tahu. Nah, kita akan mencari N-nya nih. 144, di sini 169 dikurang N kuadrat. Maka kita dapatkan N kuadrat itu sama dengan 169 dikurang 144 atau sama dengan 25. Jadi N-nya sama dengan berapa? 5 cm. Nah, sekarang perhatikan ya. N 5 cm itu adalah R1 dikurang R2. Jadi R1 dikurangi R2 sama dengan N. N-nya itu 5. Di sini kan udah ada salah satu 3,5 nih. Seandainya 3,5-nya itu saya taruh di depan, maka nanti hasilnya apa? Negatif kan? Jadi 3,5-nya itu kita taruhnya di
belakang. R1 dikurangi 3,5 sama dengan 5. Maka R1 sama dengan 5 ditambah 3,5. Jadi kita dapatkan R1 sama dengan 8,5 cm. Sekarang GSPD. Garis singgung persekutuan dalamnya yang ditanyakan. Di sini ada jarak pusat, di sini ada jari-jari, dan ada jari-jari yang kedua. Masukin ke dalam rumus. GSPD-nya kita nggak tahu. JP-nya itu 14 kuadrat dikurang R1-nya 7 dan R2-nya adalah 3 kuadrat. Lalu GSPD kuadrat sama dengan 14 kuadrat minus 10 kuadrat. Tadi 7 ditambah 3 ya. Jadi sama dengan 196 dikurangi 100. Atau GSPD sama dengan 96. GSPD-nya sama dengan akar 96 atau sama dengan 9,8 cm. Begitu. Contoh lagi. Ini sama nih, sama kayak yang tadi. Diketahuinya salah satu jari-jarinya saja, maka nanti kita andaikan dia sebagai N gitu ya. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu kan 8 cm, jarak kedua pusat lingkarannya 10. Kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kita ganti apa tadi? Kita ganti N. Jadi GSPD-nya itu 8, JP-nya itu 10, N kuadrat. Jadi 64 sama dengan 100 minus N kuadrat. N kuadratnya sama dengan berapa? Oke, 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Jadi N sama dengan 6. N sama dengan 6 kan tadi jari-jari kalau garis singgung persekutuan dalam itu kan ditambah nih, R1 ditambah R2 sama dengan N. Maka R1 ditambah R2 sama dengan 6. Jadi di sini kan 4 nih, kita masukkan ke salah satunya. 4 ditambah R2 sama dengan 6. Maka kita dapatkan R2-nya sama dengan 2 cm. Begitu. Nah, sekarang misalnya contoh soal seperti ini. Dari gambar, 6 buah pipa itu mempunyai jari-jari 14 cm, akan diikat dengan sebuah tali. Berapa panjang tali minimal yang dibutuhkan? Ini gampang. Perhatikan ya. Di sini, talinya yang pertama itu kan, ini 1 diameter nih, panjang talinya. Di sini 1 diameter, ini 1 diameter, 1 diameter, 1 diameter, 1 diameter. Panjangnya ini. Dari sini ke sini diameter, dari sini ke sini diameter, sini ke sini diameter, begitu kan? Nah, sekarang kita hitung, ada berapa diameter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 diameter, ditambah kelilingnya ini kan keliling seperempat lingkaran. Seperempat, seperempat, seperempat. Jadi ditambah keliling satu lingkaran. Sebenarnya rumusnya begini sih, berapa kali D ditambah keliling lingkaran aja. Sama dengan 6 dikali D ditambah Pi kali D. Lalu di sini 6 dikali 28 ditambah 22 per 7 dikali 28. Kenapa 28? Karena jari-jarinya 14. Di sini kita dapatkan 168, lalu di sini kita sederhanakan, kita dapatkan 168 ditambah 88, atau sama dengan 256 cm. Nah, berikutnya, perhatikan ya. Ini ada berapa diameter nih? Cara mudahnya begitu. Diameter yang pertama, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu kan? Jadi ada 9 kali diameter ditambah keliling lingkaran. Ya, begitu. Jadi, 9 dikali diameternya itu berarti 14 ya. Pi-nya itu kan 22 per 7 dikali 14. Jadi sama dengan 126. Ini dicoret, kita dapatkan 126 ditambah 44 atau sama dengan 170 cm. Begitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat. Tara Kanita. Yes.